Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan webinar kita kali ini direncanakan akan dimulai pada pukul 10 dan sampai dengan pukul 12. Nah, kali ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya mengaturkan selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Salam Namo Buddhaya. Bapak Ibu, adapun tema webinar kita kali ini yaitu berbagi praktek baik merancang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama dan yang tersurat dalam paradigma pembelajaran sekarang yaitu bahwa kita sebagai guru diwajibkan untuk memberikan pembelajaran yang berfokus pada siswa atau berpusat pada siswa. Bapak Ibu. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Komang Budiatnya SPD atau mungkin lebih dikenal dengan nama Bapak Komet. Nah, mari kita sapa dulu Bapak Komang Budiatnya. Apakah Bapak Komang sudah di sini? Sudah. Ya, selamat siang. Ya, oke Pak. Selamat pagi menjelang siang mungkin di tempat Bapak. Oke. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Oke Pak. Nah, oh ya sebelumnya boleh nih Pak kita memanggil Bapak Komet karena sebelumnya saya sendiri juga mengenal Bapak itu sebagai Bapak Komet gitu. Bapak Kapten ID kita. Nah, di mana saat kita mulai untuk mengenal akun belajar ID kita pasti berurusan dengan Bapak. Nah, pada saat itu kami mengenal Bapak dengan sebutan Bapak Komet itu. Boleh Bapak nggih? Terima kasih Bapak. Ya senang sekali hari ini Bapak bisa menyempatkan waktu untuk bisa berada pada kegiatan kita yaitu kegiatan webinar komunitas belajar Smart SDN 1 BTSG. Sekali lagi terima kasih Bapak ya. Mungkin perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Bapak Komang Budiatnya ini merupakan penggerak komunitas Kemendikbud. Kemudian beliau juga sebagai duta teknologi Kemendikbudristek dan beliau juga sebagai Kapten Belajar ID di Bali. Nah, kalau di Bali pasti kan Buleleng Komang ini merupakan Kapten ID-nya juga nih. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh oleh Bapak mengenai perannya Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini sudah bersama kita juga dua narasumber hebat kita yang akan berbagi kepada kita, yaitu ada Ibu Kadek Setianingsih, SPD GR, selaku narasumber pertama. Beliau adalah CGP. Oh. Ya, selamat pagi Bu Wayan. Iya, selamat pagi Bu Kadek. Nah, gimana kabarnya Bu Kadek?
Astungkara baik dan sehat Bu Ayan. Sudah siap nih hari ini untuk berbagi bersama kita? Gaskan. Siap Bu Ayan. Oke. Terima kasih Kadek. Nah selanjutnya kita juga mempunyai narasumber kedua yaitu Ibu Niputu Ayuda Wirasmayoni SPD. Ibu Putu merupakan CKP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Bu Putu sudah ada di room, Bu Putu? Siap, sudah Bu Ayan. Gimana kabarnya Bu Putu? Baik, hari ini baik Bu Ayan. Sudah siap Bu Putu? Iya, siap. Terima kasih Bu Putu untuk kehadirannya hari ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, adapun agenda webinar kita kali ini yaitu pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, kemudian yang keempat arahan dari keynote speaker, yang kelima penyampaian materi narasumber pertama, dilanjutkan kemudian dengan penyampaian materi narasumber kedua. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, kemudian nanti juga akan disampaikan informasi mengenai presensi dan sertifikat Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, pembukaan sudah kita lalui, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, yaitu Indonesia Raya. Ya, demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian acara berikutnya yaitu doa. Untuk itu, doa akan saya pandu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baiklah, Bapak Ibu, berikutnya marilah kita dengarkan arahan dari keynote speaker kita sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Untuk Bapak Komang Budiatnya, kami persilahkan
Bapak. Nggih. Nggih, silahkan Bapak.
Terima kasih Bapak Komang, sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak pada kesempatan hari ini, di mana Bapak sudah menyampaikan sedikit materi tentang pendidikan karakter. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa Bapak menyampaikan bagaimana kita membangun karakter siswa dengan salah satunya yaitu melalui poster mungkin Bapak nggih. Nah, perlu diketahui juga Bapak Komang ini merupakan salah satu perwakilan dari Pusat Pendidikan Karakter Puspeka. Nah, maka mungkin dipandang perlu ini untuk disebarluaskan kepada semua Bapak Ibu guru agar diketahui dan nantinya bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih Bapak Komang untuk wawasan kita pada hari ini. Nah, sebenarnya menarik sekali, ternyata Bapak Komang merupakan alumni dari SD 1 Bakti Seragi, Bapak nggih. Saya merasa, wah ternyata ada Bapak Komang sekelas Kapten ID
Bali gitu, Provinsi Bali, ternyata lulusan dari SD 1 Bakti Srage. Luar biasa sekali Pak Komang. Terima kasih Pak Komang untuk waktunya dan penyampaiannya tadi. Oke, terima kasih Bapak. Nah, seandainya Bapak mempunyai kegiatan Oke. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin Bapak mempunyai kegiatan yang tidak bisa ditinggali tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin kami persilahkan Bapak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tapi sebelumnya kami mohon untuk semua Bapak Ibu dan Bapak Komang tentunya untuk menghidupkan kameranya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Komang, bisa di share screen-nya, bisa di off-kan dulu agar semua peserta bisa terlihat lebih banyak. Oke, terima kasih Bapak Komang. Bagaimana Bu Tia? Sudah siap? Siap. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon untuk membuka kameranya agar kami bisa screenshot dari kegiatan ini. Sudah? Sudah siap? Nah, saya hitung sampai 3, nggih. Silahkan tunjukkan senyum terbaik dari Bapak Ibu, nggih. Yuk, 1, 2, 3. Lagi? Bapak Komang, bisa tunjukkan senyum terbaik? Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Link absen saya mana, Bu? Link absen, mohon maaf, link absennya belum bisa kami kirimkan. Nanti jika sudah waktunya akan kami kirimkan link absennya. Nah, untuk agenda berikutnya, mari kita mendengarkan penyampaian materi dari narasumber yang pertama, yaitu dari Ibu Kadek Setianingsih. Nah, untuk Ibu Kadek Setianingsih, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Wayan atas waktunya. Sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan dulu perkenalan di awal. Nama saya Nimade Setianingsih. Saya merupakan guru di SD Negeri 1 Bakti Srage dan sekaligus sebagai guru penggerak angkatan kelima. Izin share screen Bapak Ibu nggih. Bu Wayan, apakah sudah terlihat? Masih belum Bu Tia. Nah, mungkin kita perlu bersabar. Ya, lagi proses. Oke, sudah terlihat Ibu Tia? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Wayan. Perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan webinar hari ini. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bakti Srage lagi berhalangan karena ada kegiatan dinas di luar Bali, di luar Buleleng. Ya, sebelumnya topik kita hari ini yaitu berbagi praktek baik merancang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya ingin berbagi terkait praktek baik yang sudah pernah saya laksanakan di SD Negeri 1 Bakti Srage. Tentunya pembelajaran yang saya rancang itu pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, sebelum saya berbagi terkait
praktik baik yang sudah pernah saya rancang dan saya laksanakan, izinkan saya mengutip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi siapa tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi guru itu harusnya menuntun. Jadi menuntun, bukan menuntut. Jadi diharapkan kata menuntut anak itu supaya begini, supaya begitu kita hilangkan, karena menurut beliau kita itu guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kodrat alam sendiri itu berkaitan dengan minat, bakat, atau lingkungan tempat tinggal peserta didik atau pergaulannya di kehidupannya sehari-hari. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, itulah yang kita tuntun. Dan nantinya tentunya akan mengarah ke model atau metode pembelajaran yang kita terapkan. Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran berfokus pada anak. Nah, pembelajaran berpusat pada siswa adalah proses. Jadi peserta didik itu belajar itu adalah proses. Cara perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik setiap siswa digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi ketika kita ingin merancang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, kita harus pastikan memahami karakteristik yang ada dalam setiap siswa. Nah, adapun keberagaman atau karakteristik dari siswa dilihat dari profil belajar, kemudian kesiapan awal, dan minat siswa. Perlu Bapak Ibu pahami, nah untuk keberagaman atau karakteristik peserta didik ini dapat kita cari dan dapat kita ketahui itu melalui asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita merancang pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui keberagaman atau karakteristik peserta didik. Sehingga nanti kita bisa merancang pembelajaran apakah berdasarkan profil belajar, kesiapan awal, ataukah minat siswa. Nah, untuk profil belajar sendiri, itu bisa dikategorikan ke dalam 3 tahap, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Ketika Bapak Ibu ingin merancang pembelajaran, berdasarkan profil belajar, perlu Bapak Ibu pahami kelompok siswa yang visual, apa media yang perlu kita siapkan. Tentunya yang visual itu lebih mengarah ke penglihatan. Jadi Bapak Ibu bisa fasilitasi dengan video pembelajaran. Jadi peserta didik akan melihat secara langsung teori ataupun materi-materi dalam video pembelajaran. Kemudian auditori itu sendiri berkaitan dengan pendengaran. Jadi ketika Bapak Ibu paham bahwa peserta didik itu gaya belajarnya adalah auditori, Bapak Ibu bisa fasilitasi dengan media-media audio yang ada suaranya. Tentunya bisa dengan rekaman Bapak Ibu sendiri yang berbicara ataupun dengan rekaman-rekaman terkait dengan materi pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada kinestetik. Kinestetik itu berhubungan dengan gerak fisik dari peserta didik. Jadi peserta didik yang aktif, yang tidak bisa dibilang duduk manis saat belajar, bisa jadi gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi Bapak Ibu bisa fasilitasi pembelajaran dengan merancang model pembelajaran di mana peserta didik itu aktif untuk bergerak. Bisa menempel materi pembelajaran di dinding, bisa membuat sebuah karya, dia harus menggunting, menempel, ataukah berkeliling di setiap tembok yang dipenuhi dengan mading atau dengan teks cerita atau buku sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya berdasarkan kesiapan awal. Nah, kesiapan awal juga penting sekali Bapak Ibu pahami, itu untuk menggali pengetahuan awal siswa terkait dengan topik yang akan dibahas. Kemudian guru mengenalkan dan melaksanakan konsep pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Nah, untuk kesiapan awal sendiri, dalam asesmen diagnostik, Bapak Ibu bisa laksanakan dengan memberikan berupa pertanyaan pemantik, itu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar peserta didik. Apakah dia sudah memahami konsep sebelumnya, atau masih kita harus mengulang kembali konsep sebelumnya, karena belum dipahami oleh beberapa peserta didik. Itu terkait dengan kesiapan awal peserta didik belajar. Nah, selanjutnya itu minat siswa. Minat siswa itu dikategorikan dengan apakah minat siswa itu berhubungan dengan sains, jadi yang ada demonstrasinya atau prakteknya, apakah minat siswa itu di bidang jasmani atau olahraga, ataukah di bidang seni. Perlu kita pahami beberapa minat siswa, keterkaitan atau ketertarikan belajar siswa terkait dengan 3 minat tersebut. Sains, olahraga, apa seni. Itu bisa kita lakukan dengan memberikan survei atau mengajukan pertanyaan, dan bisa dilakukan juga dengan memberikan kuesioner kepada peserta didik untuk menggali minat belajar peserta didik. Nah, dari ketiga keberagaman dari peserta didik tersebut dapat kita fasilitasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pun dikategorikan ke dalam 3 diferensiasi. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, ketiga diferensiasi ini tidak wajib harus ada di setiap pembelajaran. Bapak Ibu bisa laksanakan salah satu diferensiasi di setiap pelajaran yang Bapak Ibu ingin implementasikan. Ataupun 2 diferensiasi digunakan, bahkan ketiga-tiganya jika memungkinkan, alangkah baiknya ketiga diferensiasi kita laksanakan di setiap pembelajaran. Nah, izin saya berbagi hari ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah saya tentunya. Nah, yang pertama, mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar, yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa berdiferensiasi mampu memfasilitasi karakteristik atau gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, baik dari profil belajar, minat belajar, atau kesiapan awal peserta didik. Nah, langkah pertama sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, itu kita harus memberikan asesmen diagnostik. Bapak Ibu bisa cermati contoh asesmen diagnostik yang saya tayangkan itu terkait dengan menggali gaya belajar peserta didik berdasarkan profil belajarnya. Jadi tabel yang saya berikan atau contoh yang saya lampirkan di PPT itu adalah contoh asesmen diagnostik berdasarkan profil belajar. Ketika peserta didik memberikan checklist di setiap pertanyaan pemantik, maka kita akan memahami apa sih gaya belajar peserta didik, kemudian fasilitas apa sih yang akan kita berikan saat kita mengimplementasikan pembelajaran. Tentunya akan lebih efektif dan efisien ketika kita paham dulu gaya belajar peserta didik. Nah, adapun tahapan implementasi pembelajaran ini tahapan secara umum kita laksanakan ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas. Tentunya yang pertama itu mengucapkan salam, kemudian melaksanakan absensi, selanjutnya apersepsi dan ice breaking. Nah, ice breaking ini bisa Bapak Ibu fleksibelkan, tidak harus di awal, bisa di tengah ataupun bisa di akhir, tergantung nanti situasi dan kondisi peserta didik saat belajar, di mana peserta didik merasa jenuh, di sana kita bisa selipkan ice breaking. Selanjutnya yang tidak kalah penting itu di dalam setiap pembelajaran wajib menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu bertujuan untuk peserta didik supaya paham, saya belajar apa sih hari ini. Selanjutnya pembelajaran inti, di pembelajaran inti inilah nantinya kita akan bahas diferensiasi yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kegiatan penutup dan refleksi. Jadi di kegiatan penutup tidak kalah penting Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran, tidak hanya refleksi dari peserta didik, tentunya diharapkan juga refleksi dari guru.
Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu kegiatan inti. Jadi di pembelajaran itu yang dibahas di kegiatan inti adalah diferensiasi proses. Jadi pembelajaran yang sudah pernah saya laksanakan di diferensiasi proses itu bisa Bapak Ibu cermati dokumentasinya. Saya mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar. Hanya 2 profil belajar. Kenapa hanya 2 profil belajar? Karena ketika saya laksanakan asesmen diagnostik, terdapat 2 profil belajar yang dimiliki oleh peserta didik saya. Jadi saya fasilitasi secara visual dan secara kinestetik. Nah, secara visualnya itu peserta didik akan mencermati PPT atau PowerPoint yang saya tayangkan di layar. Kemudian dari PPT tersebut sudah ada ringkasan materi yang hendak akan dicapai oleh peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik memperhatikan PPT yang dipresentasikan timnya secara bergiliran. Jadi secara bergiliran mereka akan mempresentasikan, jadi peserta didik tidak hanya secara visual saja, tidak hanya melihat PPT, juga auditorinya terlatih untuk mendengarkan presentasi dari timnya secara bergiliran. Nah, untuk kinestetiknya itu peserta didik membuat peta konsep dengan mencari informasi terkait gambar keragaman budaya yang ditempel di seputaran dinding kelas. Jadi di seputaran dinding kelas sebelumnya sudah saya tempel beberapa poster atau materi terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi peserta didik akan membuat peta konsepnya dalam kertas, dan tentunya informasinya akan didapat melalui materi-materi yang sudah di dinding, yang sudah ditempel di dinding. Nah, selanjutnya diferensiasi produk. Tadi kaitannya dengan diferensiasi proses, sekarang kaitannya dengan diferensiasi produk. Kebetulan di materi ini, jadi saya hanya mengambil 2 diferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Di diferensiasi produknya ada 2 kelompok yang berbeda. Jadi kelompok yang pertama itu akan menyampaikan hasil belajarnya setelah memperhatikan PPT di layar. Boleh dalam bentuk deskripsi, boleh dalam bentuk tabel, ataupun boleh dalam bentuk bercerita tanpa menggunakan catatan. Karena ketika peserta didik, Bu, saya ingin menyampaikan hasil belajar saya dalam bentuk cerita. Itu diferensiasi produk. Nah, selanjutnya di kelompok 2 tentunya karena gaya belajarnya kinestetik, mereka akan menyampaikan presentasi dari karya yang telah diselesaikan. Peta konsep yang mereka sudah buat dengan kelompoknya mereka presentasikan, kemudian akan ditindaklanjuti oleh kelompok lain. Nah, terkait dengan diferensiasi konten ini sudah di pembelajaran selanjutnya, tidak lagi di pembelajaran yang tadi, karena kebetulan pembelajaran yang tadi saya hanya diferensiasikan proses dan produk. Sekarang untuk di diferensiasi konten, saya berbagi terkait dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Model pembelajaran yang saya gunakan untuk di diferensiasi konten itu saya menggunakan model pembelajaran window shopping. Jadi model pembelajaran window shopping itu setiap peserta didik saya bagi ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok saya berikan konten-konten yang berbeda atau materi-materi yang harus mereka selesaikan. Jadi window shopping ini sendiri merupakan metode pembelajaran menggunakan sistem berkelompok, namun setiap kelompok harus berkeliling. Videonya. Ya, mohon maaf sebelumnya, padahal di video sudah saya off-kan suaranya, tapi masih muncul. Jadi bisa Bapak Ibu simak window shopping dalam video tersebut sebelumnya. Jadi peserta didik dia berkeliling ke setiap kelompok dengan konten yang berbeda-beda di masing-masing kelompok. Mereka akan berbelanja terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang mereka butuhkan itu dalam bentuk LKPD. Jadi guru sebelumnya menyiapkan LKPD atau kebutuhan belanja peserta didik. Ya, shopping itu identiknya dengan belanja. Jadi mereka berbelanja di setiap kelompok sesuai dengan LKPD yang mereka butuhkan.
dan setiap kelompok itu sudah terdiri dari konten-konten yang berbeda, karena sebelumnya saya sudah laksanakan diferensiasi konten di setiap kelompok. Jadi metodenya sendiri itu seperti ini. Model pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik untuk berjalan-jalan mengamati hasil pekerjaan dari kelompok lain yang disajikan di dinding kelas ataupun di meja kelas. Kemudian peserta didik tersebut mencatat hasil pekerjaan kelompok lain itu sebagai hasil dari kunjungan mereka. Kemudian saling mendiskusikan atau berbagi dengan anggota kelompok mereka masing-masing. Dengan demikian, setiap anggota yang berperan sebagai pengunjung juga akan berbelanja ilmu sebagai oleh-oleh bagi anggotanya yang sedang bertugas sebagai penjaga toko mereka dari kunjungan kelompok lain. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ketika kita ingin menerapkan window shopping, harus terlebih dahulu kita sepakati clue yang akan kita gunakan ketika peserta didik berpindah toko. Jadi clue-nya saat itu saya gunakan adalah shopping. Jadi ketika saya mengucapkan kata shopping, maka peserta didik akan berpindah toko atau berpindah kelompok. Nah, selanjutnya ini ada diferensiasi konten, yaitu membuat pop-up book. Bapak Ibu bisa cermati video yang ada di layar, itu pop-up book yang sering dibuat oleh peserta didik, itu diferensiasi konten. Karena setiap peserta didik, saya berikan konten yang berbeda, kemudian mereka akan membuat karya dalam bentuk pop-up book. Mereka akan menentukan konten apa yang mereka gemari. Kebetulan materinya adalah keragaman budaya, yang dimana keragaman budaya itu ada 34 provinsi yang harus mereka pilih provinsi mana yang ingin mereka buat dalam bentuk pop-up book. Kemudian pop-up book sendiri itu merupakan media yang unik, melatih kreativitas peserta didik, melatih keterampilan peserta didik, dan tentunya peserta didik akan bersemangat ketika kita ajak membuat pop-up book. Mereka berkreasi sekaligus belajar. Nah, untuk selanjutnya, model pembelajaran yang sering saya gunakan yang berfokus pada peserta didik itu adalah PBL, di mana PBL itu sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa PBL itu merupakan problem based learning yang saya padukan dengan ChatGPT dan presentasi Canva. Nah, mengapa problem based learning? Karena metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, mampu menerapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk sintak-sintak pembelajarannya ini atau tahapan implementasinya itu masih sama. Yang nantinya akan saya bahas itu terkait di pembelajaran inti. Nah, di pembelajaran inti PBL sendiri memiliki 5 sintak atau 5 tahapan. Di mana tahapan yang pertama itu orientasi siswa pada masalah, kemudian tahapan yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, orientasi siswa pada masalah. Orientasi siswa pada masalah itu merumuskan masalah, kemudian siswa menyimak video kasus pelanggaran norma yang menjadi masalah sebagai bahan diskusi. Jadi di sintak yang pertama itu, saya selaku guru berperan untuk menayangkan video kasus pelanggaran yang nantinya peserta didik akan dihadapkan dengan masalah. Masalahnya adalah memecahkan kasus atau video tersebut itu merupakan pelanggaran norma apa. Kemudian di sintak yang kedua, saya mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi peserta didik membentuk kelompok diskusi, mengarahkan siswa untuk menggunakan ChatGPT sebagai alternatif pemecahan masalah, dan mengarahkan siswa untuk merancang presentasi dengan platform Canva. Jadi metode pembelajaran ini sangat efektif dilakukan karena sekaligus peserta didik paham terkait dengan penggunaan digitalisasi, baik ChatGPT ataupun Canva. Nah, ChatGPT sendiri ini tuh sangat efektif digunakan untuk membantu atau mencari solusi dari permasalahan peserta didik. Kita tinggal mengklik apa yang kita butuhkan, misalnya
pelanggaran norma agama, maka akan muncul deskripsi atau pengertian terkait dengan pelanggaran norma agama. Dan platform Canva sendiri akan sangat membantu peserta didik dalam merancang presentasi dari permasalahan yang mereka sudah bahas dengan kelompok. Nah, untuk tahapan yang ketiga itu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi membimbing siswa yang mengalami masalah dalam menganalisis kasus berdasarkan video yang disimak. Jadi ketika peserta didik mengalami kasus atau mengalami masalah, kendala, disinilah peran guru untuk membimbing dan memantau peserta didik baik individual maupun kelompok terkait dengan pemahaman materi yang hendak kita sampaikan. Nah, di sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi hasil analisis kasus dibuat dalam bentuk presentasi dengan kreativitas kelompok. Nah, presentasi itu dibuat menggunakan platform Canva. Yaitu peserta didik mempresentasikan hasil analisisnya, kemudian kelompok lain menanggapi. Untuk di sintak yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi pemecahan masalah dari masing-masing kelompok. Kemudian seluruh siswa menyimpulkan analisis kasus. Jadi masuk nanti ke pembelajaran yang terakhir itu merangkum. Jadi guru bersama siswa merangkum pembelajaran yang sudah peserta didik laksanakan. Baik kasusnya sudah terpecahkan atau belum, atau masih ada siswa yang mengalami kendala terkait pemecahan kasus yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya saya terapkan pembelajaran digitalisasi, itu pembelajaran yang berfokus pada peserta didik itu pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran yang ditingkatkan melalui digitalisasi akan memunculkan berbagai metode pembelajaran baru yang secara langsung memudahkan proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Dengan kemudahan akses internet, hal ini memunculkan pengajaran baru yang dilakukan dalam bentuk multimedia dan internet. Nah, adapun pembelajaran digitalisasi yang sudah pernah saya terapkan, yaitu penggunaan platform Wordwall. Bisa Bapak Ibu simak dokumentasi video yang sudah saya tayangkan, itu adalah penggunaan Wordwall secara keseluruhan. Jadi secara bersama-sama Bapak Ibu tayangkan kuisnya di layar, kemudian peserta didik dengan antusias kita panggil satu persatu untuk menyelesaikan soal yang kita buat. Nah, template dalam Wordwall sendiri pun sudah sangat beragam sekali. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan ingin mendesain soal seperti apa. Jadi Wordwall ini sejenis platform dalam bentuk pemberian asesmen. Jadi asesmen baik asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen sumatifnya Bapak Ibu bisa kombinasikan dan berdayakan fasilitas yang dimiliki di sekolah. Kebetulan saya di sekolah saya memiliki 15 Chromebook. Jadi ketika saya ingin melaksanakan asesmen sumatif dengan platform Wordwall, saya ajak peserta didik itu satu Chromebook berdua. Mereka akan ada yang sebagai pengamat, ada yang sebagai penjawab gitu. Jadi pengamat itu cukup mencatat berapa sih skor yang salah dari yang jawab. Itu pun harus ada dua soal yang berbeda nanti. Dan perannya akan bertukar. Sehingga guru mampu memahami dari hasil asesmen sumatifnya siapa siswa yang masih perlu perbaikan. Nah, untuk yang video yang di sebelah ini merupakan video yang saya selipkan dalam pembelajaran itu asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik apakah sudah memahami materi yang diajarkan sebelumnya. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama, peserta didik bisa kita panggil satu persatu untuk menyelesaikan kuis yang sudah kita rancang. Untuk template-nya sangat beragam sekali, apalagi Bapak Ibu jika ingin menggunakan template pro, maka banyak sekali template-template yang atau desain-desain yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kebetulan saya hanya menggunakan Wordwall basic, jadi terbatas ketika ingin menggunakan template-template yang beragam. Nah, digitalisasi selanjutnya itu
saya gunakan presentasi di Canva, saya berikan kesempatan kepada peserta didik untuk merancang presentasinya sendiri di Canva. Tentunya sebelumnya kita kenalkan dulu apa sih itu platform Canva kepada peserta didik. Kita ajarkan dulu bagaimana cara penggunaan Canva, dari elemennya, dari desainnya, kemudian dari fitur-fitur yang ada di Canva, cara menambahkan foto, cara menambahkan gambar, dan cara mencari template yang sesuai dengan kelompoknya. Setelah peserta didik paham dengan digitalisasi itu, barulah kita berikan satu topik yang nantinya mereka akan rancang presentasinya dengan kelompok. Nah, metode ini sangat efektif ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam presentasi. Yang biasanya sebelum saya gunakan Canva itu ketika ada yang presentasi, peserta yang menyimak pasti akan ribut, bercanda, tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok atau yang dipresentasikan. Nah, dengan ini mau tidak mau peserta didik akan penasaran dia. Wah, apa sih template yang akan digunakan oleh kelompok ini? Wah, kelompok ini kreatif sekali, dia ternyata memilih template ini. Jadi mau nggak mau mereka akan memperhatikan layar karena penasaran dan antusiasnya belajar. Maaf sebelumnya agak kepencet mundur. Tiang majukan dulu PPT-nya sampai di Canva. Oke, nah jadi mohon izin saya melanjutkan. Jadi di bagian Canva ini akan sangat seru sekali. Jadi peserta didik akan melihat, kelompok ini pakai template ini, wah desainnya bagus, unik gitu. Mau nggak mau mereka akan menyimak dan membaca apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok lain. Nah, selanjutnya platform digital yang sering digunakan itu adalah Twinery, di mana saya sendiri kemarin sempat menjadi diseminator terkait platform Twinery ini. Nah, Twinery ini itu merupakan platform yang tidak hanya bisa digunakan sebagai assessment, bisa juga digunakan untuk rangkuman materi. Jadi peserta didik bisa kita arahkan untuk membaca, jadi melatih literasinya, kemudian numerasinya juga bisa kita kembangkan di sana, tidak hanya untuk sebagai assessment saja. Walaupun nantinya setelah mereka melakukan literasi atau numerasi atau membaca materi, berpetualang terkait dengan materi yang akan mereka kuasai, kita selipkan di sana games atau soal yang nantinya juga akan mengarah ke asesmen formatif. Nah, selanjutnya ini sudah tidak asing lagi, Quizizz itu merupakan platform yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terkait materi yang kita ajarkan. Dan bagusnya lagi, kalau di Quizizz itu kita bisa menggunakan soal-soal yang sudah ada dan banyak ada bertebaran di Quizizz. Jadi kita bisa modifikasi soal tersebut, kita bisa gunakan langsung soal tersebut, kita bisa ajarkan kepada peserta didik. Bedanya dengan Wordwall, kalau Wordwall itu kita yang harus membuat soal sendiri. Kita tidak bisa menggunakan soal yang dibuat oleh orang lain. Tapi kalau di Quizizz, kita bisa ATM soal-soal yang sudah ada di sana. Kita bisa gunakan langsung, tentunya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Anda ingin Bapak Ibu capai. Tidak hanya sekedar hari ini kita Quizizz, tapi kita tayangkan soal yang tentunya tidak ada hubungannya dengan materi, juga tidak dikehendaki oleh peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada Wheel of Names. Nah, Wheel of Names sendiri ini sangat efektif sekali, itu bisa digunakan sebagai assessment, bisa digunakan sebagai ice breaking, dan juga bisa digunakan untuk pengelompokan atau menunjuk siswa yang masih malu-malu untuk ke depan. Kita sepakati siapa yang muncul namanya, silakan dia yang akan maju ke depan atau menjawab pertanyaan. Atau bisa dikombinasikan dalam bentuk games. Kebetulan saya sendiri ini dalam bentuk games, jadi peserta didik kita ajak berkelompok, kemudian saya beri soalnya akan ada di putaran atau di spinnya tersebut. Jadi ketika soalnya muncul, maka peserta didik akan menjawab. Tentunya ketika yang mendapat poin terbanyak, maka kelompok tersebutlah yang akan mendapatkan apresiasi. Nah, demikian praktek baik yang sudah pernah saya laksanakan.
tentunya praktek baik yang saya rangkum dari pembelajaran ini, saya memang pilih yang tentunya berfokus pada peserta didik sesuai dengan topik webinar kita hari ini, merancang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Mohon izin stop share screen. Wah, ternyata banyak antrian. Oke, terima kasih Ya, atas waktu. penyampaian. Ya, Silakan atas- Bu Ayan. Oke. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibu Kadek Setianingsih. Terlihat menarik sekali Bapak Ibu ya, karena ternyata banyak sekali platform yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan dalam pembelajaran kita agar lebih menarik dan tentunya untuk memfasilitasi pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya mungkin kami informasikan terlebih dahulu bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai pertanyaan, akan kami berikan kesempatan setelah penyampaian materi dari narasumber kedua kami. Nah, baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita dengarkan narasumber kedua kita, yaitu Ibu Niputu Ayuda Wirasmayoni. Untuk ya, oh ya, sebelumnya tadi kami lihat di chat ada link absensi Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin perlu kami beritahukan bahwa link tersebut bukan dari pihak kami yang menyebarkannya. Jadi kami mohon abaikan saja Bapak Ibu tidak perlu diisi link absensi tersebut, karena link absensi akan kami sebarkan atau kami sampaikan di grup WA. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya silakan Ibu Putu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Wayan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan Bu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, izin share Bapak Ibu. Bagaimana Bu Wayan, apakah sudah muncul di layar? Sudah Ibu Putu, silahkan lanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Izin berbagi Bapak Ibu tentang praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tadi pemateri pertama Ibu Setianingsih atau Bu Tia sudah menyampaikan banyak sekali berbagai metode atau pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, izin menyampaikan, saya juga adalah guru di SD Negeri 1 Bakti Seraga, dan saya wali kelas 4 dan kebetulan ditugaskan untuk mengajar matematika di fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa rujukan utama kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, setelah kita menerapkan kurikulum merdeka, kita itu tidak bisa lepas dari filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun yang melatar belakangi kenapa kita harus merancang pembelajaran yang berpusat atau berfokus pada siswa adalah bahwa menurut Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu harus memberi tuntunan yang sudah disampaikan secara detail tadi, bahwa kita itu harus memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat anak.
Jadi apapun kemampuan anak itu yang kita tuntun. Jadi bukan menuntut. Nah, tadi sudah disampaikan secara jelas, jadi saya hanya menyampaikan secara sekilas saja kembali. Iya, baik. Pendidikan yang berpusat pada anak juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara juga bahwa kita diharapkan sebagai guru itu harus bisa memberikan rasa aman, nyaman, berharga, merasa dicintai dan dipahami untuk mendorong timbulnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Jadi kita sebagai pendidik, selain kita memberikan berbagai ilmu, pengetahuan yang kita tuntun terhadap murid, di awal itu kita harus memberikan rasa aman dulu, rasa nyaman, dan rasa dipahami, sehingga siswa itu akan termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya kita juga sebagai guru itu sebagai pamong. Nah, kita dituntut agar anak itu diarahkan ke hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang berbahaya. Jadi di sini tidak saja kita konten materi yang kita sampaikan kepada murid, jadi kita juga harus ada budi pekerti, ada karakter yang kita tuntun terhadap murid. Nah, mungkin murid sudah punya karakter di bawah dari rumahnya dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai perbedaan, seperti tadi dijelaskan bahwa ada minat, bakat yang berbeda. Itu yang kita tuntun, itu yang kita kuatkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada intinya pendidikan atau pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah dirasakan rasa aman dulu, rasa nyaman, kemudian dengan merasa dipahami akan anak menimbulkan motivasi dirinya dari dalam dirinya. Dengan motivasi dirinya muncul, anak-anak ya dengan secara tidak langsung akan mempunyai kesadaran untuk timbul belajar. Jadi dengan motivasi intrinsik itu sangat penting Bapak Ibu, dengan mempunyai kekuatan motivasi dari dalam dirinya, tentunya motivasi ini akan berlangsung lama. Dan dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru itu semestinya tidak lagi memandang murid itu sebagai kertas kosong. Kalau dulu mungkin ada paradigma kita anggap murid itu sebagai kertas putih yang kosong dan kita bisa mengisi anak itu apa saja, dan ini sudah terbalik Bapak Ibu. Melainkan kita dengan teori negatif dan konvergensi, kita memandang bahwa anak itu penuh dengan coretan yang masih samar. Jadi maksudnya di sini adalah anak-anak sudah mempunyai potensi dalam dirinya, dan tugas kita itu adalah menguatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, kemudian hal-hal yang tidak baik yang sudah ada pada potensi murid itu kita hilangkan di dalam dunia pendidikan. Jadi di sini kita tidak hanya mengajarkan ilmu kepada anak-anak, tapi juga karakter juga tidak kalah pentingnya. Nah, seperti tadi juga sudah dijelaskan, mengingat kita pembelajaran itu berfokus kepada siswa atau berpihak kepada siswa, jadi tentunya tidak terlepas dari kita harus bisa mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang sudah dijelaskan tadi juga bahwa ada kesiapan belajar, ada minat murid, dan ada profil belajar. Nah, hal itu tidak bisa kita abaikan Bapak Ibu ketika kita akan merancang pembelajaran yang berfokus pada murid. Jadi ketika anak-anak mempunyai kesiapan yang berbeda, kita samakan pembelajarannya, nah mungkin akan mengalami kendala bagi anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan yang kurang atau dia lebih lambat dalam memahami hal-hal yang kita belajarkan di kelas. Jadi tergantung kesiapan belajar. Mungkin itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi dengan kita ketahui kesiapan belajar anak, kita akan bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Demikian juga dengan minat murid dan profil belajarnya.
Nah, seperti kita ketahui bersama, mungkin sekarang di seluruh Indonesia hampir menerapkan kurikulum merdeka. Jadi roh dari kurikulum merdeka itu adalah kita diberikan keleluasaan kepada guru untuk pada fokus pada materi esensial, sehingga dengan kita fokus pada materi esensial yang ada pada kurikulum, kita diberikan keleluasaan untuk mengatur pembelajaran di kelas, memperdalam materi sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan karakteristik murid. Nah, dari dasar identifikasi kebutuhan anak itu, bagaimana cara kita mengetahuinya, itu pun sudah dijelaskan tadi oleh narasumber Ibu Setianingsih, bahwa bagaimana kita mengetahui kebutuhan murid, ya kita harus melakukan asesmen. Asesmen di awal, yaitu bisa asesmen non-kognitif dan bisa juga asesmen kognitif yang disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi kita mendiagnosa dulu di awal supaya kita ketahui bagaimana profil belajarnya, minat, dan juga kesiapan awal murid terhadap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, perlu diketahui bersama juga Bapak Ibu bahwa asesmen non-kognitif yang sudah disampaikan oleh Bu Tia tadi, ya seperti tadi bisa kita lakukan wawancara kepada anak-anak, kemudian bisa kita berikan angket, kemudian bisa juga kita melalui amatan kita sehari-hari terhadap siswa di kelas. Jadi di sini tujuan dari asesmen non-kognitif ini adalah ingin mengetahui atau memahami bagaimana sih keadaan psikologis siswa, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana aktivitas yang dilakukan di rumah atau aktivitas apa yang disenangi, kemudian bagaimana gaya belajar dan juga minatnya. Kemudian untuk asesmen kognitifnya itu adalah kita ingin tahu bahwa kompetensi awal siswa terhadap suatu materi itu seperti apa. Jadi dengan demikian kita juga akan bisa memberikan pembelajaran yang lebih tepat kepada siswa. Bagaimana kita memperlakukan yang mungkin siswanya kesiapan awalnya lebih rendah dan kesiapan awalnya lebih tinggi terhadap siswa tersebut. Nah, berangkat dari sana, kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena ada latar belakang berbeda, karakteristik berbeda, profil belajar berbeda. Jadi kita dituntut di sini bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena sudah kita pahami bersama juga dan tadi juga sudah dijelaskan banyak bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana usaha guru untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dan bagaimana memfasilitasi murid belajar sesuai dengan karakter, kemampuan, minat, dan bakatnya. Dan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu, kita juga kalau kita merancang pembelajaran, kita di awal tuh harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Secara jelas, secara rinci, apa sih yang kita akan capai. Kemudian yang kedua, kita akan merespon kebutuhan murid berdasarkan tes diagnostik yang sudah kita berikan kepada murid. Nah, kemudian bagaimana mengelola kelas itu. Nah, seperti tadi dengan kebutuhan ada murid tipe visual, tipe auditori, tipe kinestetik. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk belajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ada asesmen, ada penilaian yang berkelanjutan yang dilakukan kepada murid, baik itu asesmen formatif ataupun sumatif. Nah, mungkin ini saya lewati saja karena sudah tadi dijelaskan secara rinci. Jadi tidak kalah penting juga Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu perlu lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian asesmennya juga penilaiannya berkelanjutan. Kemudian dengan tahu kebutuhan pengajar itu atau guru itu harus responsif terhadap kebutuhan murid. Nah, saya lanjut saja ini Bapak Ibu, ya, izin melanjutkan ini karena saya kebetulan mengajar matematika di fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4. Dan kebetulan juga saya
sebagai trainer gasing, metode gasing di kabupaten. Nah, saya menerapkan metode gasing ini dalam pembelajaran matematika. Mungkin kalau untuk di Kabupaten Buleleng, metode gasing ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Metode gasing adalah metode yang ditemukan oleh Profesor Yohanes Surya, seorang ilmuwan fisika ya, yang sudah banyak menghasilkan berbagai tulisan, baik berupa sains dan juga tulisan-tulisan yang menyangkut kependidikan. Nah, adapun metode gasing itu sebenarnya adalah akronim Bapak Ibu. Gasing itu gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi di sini kita bagaimana merancang pembelajaran matematika yang gampang bagi anak, kemudian asik dan menyenangkan. Karena di awal atau sebelumnya, sebelum menerapkan metode gasing, mungkin pembelajaran kita itu kalau sudah matematika, anak yang tidak mampu matematika mungkin akan merasa takut belajar matematika. Jadi di sini kita dituntut supaya dalam pembelajaran matematika itu menyenangkan bagi anak dulu. Jadi dengan senang matematika diharapkan kemampuan berhitung anak akan meningkat dengan tentunya metode-metode dan langkah-langkah gasing. Jadi pada metode gasing ini, Bapak Ibu, yang ditekankan itu adalah bagaimana belajar matematika, anak sambil bermain, kemudian anak juga mengeksplorasi atau memanipulasi alat peraga, sehingga mereka akan lebih cepat paham terhadap konsep yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi tahapan metode gasing. Nah, ada 3 tahapan penting dari penerapan metode gasing dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu adalah konkret, yang kedua itu adalah abstrak, kemudian yang terakhir itu adalah mencongak. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita belajar, mungkin sebelum saya menerapkan metode gasing, saya lebih banyak langsung memberikan soal kepada anak-anak itu langsung bermain angka, atau langsung menjelaskan materi tanpa ada berbagai media. Jadi dengan metode gasing ini, kita wajib Bapak Ibu, kalau di awal itu kita harus menggunakan media konkret terlebih dahulu untuk menjelaskan suatu materi, agar materi itu mudah dipahami oleh siswa. Ketika siswa sudah paham dengan media konkret atau alat peraga konkret, kita baru ke tahap selanjutnya, yaitu abstrak. Jadi ketika anak-anak sudah paham langkah abstraknya, baru kita ajak anak itu mencongak. Mencongak itu adalah bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Nah, seperti kita pahami bersama bahwa kemampuan anak itu misalnya secara visual, mungkin dia akan lebih cepat ketika melihat soal itu secara tertulis. Nah, ketika anak-anak yang kemampuan auditorinya bagus, nah, dia akan bisa menjawab soal dengan cepat ketika gurunya membacakan soal secara lisan. Nah, mungkin ini saya berikan contoh, beberapa contoh Bapak Ibu penerapan pengenalan metode gasing. Yang paling dasar itu adalah pengenalan bilangan. Jadi ketika pengenalan bilangan, kita tidak langsung menuliskan lambang bilangan Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus di awal itu menyajikan media atau alat peraga konkret yang menunjukkan bilangan 1, bisa dengan jari, bisa dengan stick es krim, atau bisa dengan kertas, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Yang penting medianya konkret, bisa dimanipulasi, bisa dilihat secara langsung oleh anak. Nah, dan ketika kita misalnya menggunakan jari, nah kita biasanya kalau 1 dengan telunjuk. Nah, di sini diharapkan kita mengenalkan bilangan 1 itu tidak hanya dengan telunjuk, jadi bisa dengan ibu jari, bisa dengan jari kelingking, asalkan memang jari itu menunjukkan 1.
Berikutnya adalah kalau jari 2 juga demikian. Bisa kedua tangan kita perlihatkan ke siswa, diambil jari di tangan kanan 1, di tangan kiri 1, yang penting itu memang mewakilkan bahwa benda itu 2. Jadi dengan demikian anak itu benar-benar paham konsep suatu bilangan dengan konkret, dengan melihat. Jadi ini melatih kecerdasan visual anak juga. Jadi jika anak-anak kurang begitu baik kecerdasan visualnya, jadi dengan media konkret kecerdasan visual anak akan lebih meningkat lagi. Kemudian dengan selain dengan media konkret, kita ini abstrak. Nah, abstraknya seperti ini Bapak Ibu, kita sudah mulai menuliskan lambang bilangannya. Menuliskan lambang bilangannya pun kita diharapkan bahwa bilangan 4 itu terdiri dari 3 dan 1, terdiri dari 2 dan 1, dan dibalik lagi 1 dan 3. Seperti itu. Untuk bilangan yang lainnya juga demikian Bapak Ibu. Mungkin ini hanya saya berikan beberapa contoh. Nah, seperti ini 5. Jadi pada dasarnya aktivitas yang kita berikan ketika anak-anak mengenal bilangan, nah ini mungkin tepatnya adalah di kelas 1, di kelas 1 awal. Nah, kita harus menggunakan media konkret, kemudian ada permainannya juga. Nah, jadi ciri khas metode gasing itu ada permainan. Jadi dengan ada permainan, anak-anak akan merasa senang, tidak akan bosan dalam pembelajaran, dan juga sambil bermain, sambil belajar. Nah, setelah anak-anak paham konsepnya secara konkret dan abstrak, baru kita ajak siswa latihan mencongak tanpa menghitung jari Bapak Ibu. Jadi kalau kita menunjukkan jari sebanyak 5, jadi diharapkan anak-anak sudah langsung menyebutkan 5 tanpa dihitung jarinya satu persatu. Nah, itu yang diharapkan pada penerapan metode gasing. Nah, selanjutnya pada penjumlahan. Nah, penjumlahan bilangan itu juga dilakukan secara bertahap. Jadi metode gasing itu dari konkret ke abstrak, dari mudah ke sulit, itu tahapannya. Jadi itu sangat sesuai sekali juga dengan kurikulum Merdeka. Jadi ketika ada tahapan konkret, abstrak, dan mencongak, nah jadi kalau kita sudah melakukan diagnostik awal atau pretest kepada siswa tentang kemampuan atau kesiapan awalnya terhadap suatu materi, nah jika anak-anak itu memang masih hanya bisa di konkret, kita fasilitasi anak di konkret. Jika anak-anak sudah mampu di abstrak, kita fasilitasi anak di abstrak. Kemudian kalau anak-anak sudah mampu melewati kegiatan abstrak ini, kita bisa meningkatkan kemampuannya di latihan mencongak. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi dengan kita tahu kesiapan awal murid, ya, kita tahu juga bisa memfasilitasi anak ada di fase konkret, apa abstrak atau mencongak. Nah, ini adalah salah satu contoh penjumlahan bilangan dengan menukar Bapak Ibu. Nah, jadi konkretnya dengan kartu. Nah, kita biasanya menggunakan kartu. Dan di sini juga pada metode gasing ini sangat penekanan selain bilangan, kemudian nilai tempat juga sangat ditekankan. Jadi anak-anak supaya tahu nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan selanjutnya ribuan, dan pada bilangan yang lebih besar lagi. Nah, di sini kita biasanya menggunakan media kartu. Kita kartu satuan itu kita gunakan kartu putih, kemudian untuk kartu puluhannya kita menggunakan kartu hitam, kemudian untuk ratusannya kita menggunakan kartu biru. Dan ini menurut kesepakatan Bapak Ibu, tidak harus warna ini yang kita tentukan. Jadi anak-anak bisa kita ajak bersepakat terlebih dahulu. Jadi intinya adalah bersepakat bahwa kita harus jelas kesepakatan di awal yang mewakili puluhan mana, ratusan mana, kemudian ribuan mana. Jadi proses abstraknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bahwa metode gasing itu adalah kita selalu operasi bilangan itu. Nah, perlu mungkin saya sampaikan bahwa dalam metode gasing kita di Kabupaten Buleleng masih pada operasi bilangan, ada penjumlahan, pengurangan,
perkalian, pembagian, dan juga pengenalan berbagai bilangan serta nilai tempatnya. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini saya juga contohkan perkalian. Nah, perkalian kita konkretnya itu menggunakan kotak, kemudian yang kita buat dari kertas, origami, atau bisa kertas HPS juga bisa Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan stick es krim. Nah, contohnya di sini 4 kali 5. Nah, biasanya kita kotaknya itu kita untuk mewakili perkaliannya. Jadi 4 kotak kita isi stick es krim 5. Jadi setiap kotak itu isinya 5 stick es krim. Sehingga kalau kita tulis abstraknya atau penjumlahan berulangnya adalah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 4 kali atau 4 kotak yang hasilnya kemudian 20. Nah, kalau ini masih belum dipahami oleh anak, kita bisa berulang kali menggunakan benda konkretnya. Jadi pengalaman saya mengajar di kelas, ketika ada anak-anak yang masih belum paham ke abstrak, saya akan berikan dulu di konkret. Nah, jika anaknya sudah paham di konkret, baru saya berikan abstrak. Setelah dia paham abstraknya, baru ke mencongak. Nah, selain permainan juga kita sudah diberikan berbagai lagu gasing, Bapak Ibu. Nah, kita itu bisa manfaatkan, kita putar di kelas, kita anak-anak sambil menyanyi, sambil menari, tapi tidak lepas dari konten pendidikan. Nah, mungkin ini ada berbagai dokumen menggunakan media konkret. Nah, ini yang menggunakan kotak ini seperti perkalian ini, yang kemudian ini adalah kartu satuan, kartu puluhan. Jadi anak-anak yang memanipulasi benda konkretnya sehingga anak-anak paham apa yang kita beri. Kemudian ada permainannya juga. Ada permainannya juga. Nah, sehingga gasing itu gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi belajar matematika, anak-anak jadi tidak tegang, Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya ada permainan. Permainannya ya ini sangat seru sekali. Sebenarnya ini video Bapak Ibu, jadi kemudian ada permainan sambil menulis soal sendiri, dijawab oleh temannya, kemudian secara estafet. Nah, itu kan sangat seru kembali, dan ini kita lombakan sehingga mereka jiwa kompetensinya selain mengasah keterampilan mereka dalam berhitung, jadi ada kompetensi mereka jiwa bersaingnya juga, meningkatkan keterampilan mereka bekerja sama dalam kelompoknya juga. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait metode gasing, Bapak Ibu. Nah, saya akan melanjutkan dengan pembelajaran yang tidak kalah pentingnya, yang bisa kita kaitkan atau bisa kita kombinasikan dalam pembelajaran. Seperti tadi saya jelaskan gasing, ya gasing sangat bisa masuk ya ke kurikulum Merdeka karena ada pembelajaran yang berfokus kepada murid. Nah, jadi memang di sini murid itu kalau memang belum mampu ke abstrak, kita konkret dulu. Kalau belum mampu mencongak, kita bisa di tahapan konkret terlebih dahulu. Jadi benar-benar pembelajaran akan terpusat atau berfokus pada siswa. Nah, tadi juga Bapak keynote speaker kita sempat menyinggung pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya adalah pembelajaran yang bisa dilakukan secara bekerja sama seluruh satuan pendidikan, seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan. Baik itu guru, kepala sekolah, murid, dan juga tenaga kependidikan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak mundur ini. Jadi apa sih tujuan pembelajaran sosial emosional? Jadi kenapa penting pembelajaran sosial emosional ini juga kita selipkan dalam
pembelajaran di kelas. Jadi, pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk memahami, untuk menghayati, dan bagaimana mengelola emosi diri. Jadi, dengan demikian kita akan bisa menciptakan ekosistem sekolah yang baik, yang nyaman bagi peserta didik. Jadi, di sini dalam pembelajaran sosial emosional ini ada kesadaran diri, bagaimana kita mengenal diri sendiri, kemudian bagaimana mengelola diri, bagaimana menunjukkan empati kepada orang lain, bagaimana membangun atau mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi terhadap orang lain, dan juga bagaimana membuat keputusan yang didasari oleh kepedulian dan rasa tanggung jawab. Sehingga dengan pembelajaran sosial emosional ini, Bapak Ibu, jika kita terapkan secara terus-menerus, tentunya akan bisa mengarahkan anak didik kita atau murid kita ke hal-hal yang lebih positif atau ke karakter yang lebih positif, untuk menghindari adanya tindakan-tindakan menyimpang seperti perundungan yang mungkin marak terjadi, sehingga kadang perundungan itu bisa menyebabkan berbagai akibat yang tidak kita inginkan. Tujuan pembelajaran sosial emosional ini juga adalah untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya kita mementingkan aspek intelektual, tapi juga bagaimana kita bisa memahami fisik, jadi tumbuh kembang fisik siswa, bagaimana emosinya, bagaimana interaksi sosial dan karakter yang baik yang akan kita tumbuhkan di kelas atau di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, bagaimana kita menguatkan karakter potensi yang sudah baik dan menyamarkan karakter-karakter yang tidak baik yang sudah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi tujuan pada intinya dari pembelajaran sosial emosional ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita dalam belajar itu memberikan pengalaman atau menciptakan pengalaman bagi murid untuk menumbuhkan, untuk melatih 5 kompetensi sosial dan emosional dalam dirinya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kompetensi sosial emosional itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Nah, kalau konteks kita di sekolah, ya bagaimana berinteraksi dengan temannya, bagaimana berinteraksi dengan guru, bagaimana berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, adapun 5 kompetensi itu yang harus kita asah kepada murid itu adalah ada 5, Bapak Ibu, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini adalah bagaimana mengenali diri, bagaimana mengenali emosi dalam diri, kemudian setelah kita mengenali diri, bagaimana kita mengelola emosi yang ada pada diri kita, sehingga emosi kita itu nanti tidak merugikan diri sendiri dan tidak juga merugikan orang lain. Kemudian kita berkesadaran sosial, karena dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah ataupun di masyarakat, kita sebenarnya tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Jadi bagaimana kita berempati, menumbuhkan empati pada orang lain. Jadi kesadaran sosial ini juga sangat perlu, sehingga ada rasa kasih sayang. Nah, kalau kita di Bali mungkin ada takwam asinya di sini, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, ya bagaimana kita bertoleransi, apalagi banyak perbedaan latar belakang yang ada pada murid dan pada lingkungan sosial kita. Nah, selain itu juga kita harus melatih keterampilan berelasi anak.
Nah, dalam keterampilan berelasi ini kita latih ketika anak-anak mungkin kerja berkelompok melaksanakan suatu tugas atau proyek. Nah, disinilah kita latih anak-anak supaya bisa bagaimana menghargai pendapat, bagaimana mengungkapkan pendapat yang baik dan benar, dan yang tidak bisa menyinggung perasaan orang lain, atau bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan temannya dan juga guru. Kemudian setelah itu, yang kelima itu adalah kita dituntut supaya bisa juga menuntun siswa itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya keputusan-keputusan yang berdasarkan etika yang baik, kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pahami bersama di kehidupan masyarakat. Jadi intinya bagaimana kita mengambil keputusan tidak melanggar norma ataupun etika di masyarakat. Nah, ketika kita mengintegrasikan pendidikan sosial emosional ini dalam pembelajaran, nah kita bisa menerapkan di awal pembelajaran, kita juga bisa menerapkannya di inti dan juga pada penutupan atau pada kegiatan penutup pembelajaran. Nah, kalau di awal pembelajaran kita bisa melakukannya dengan melakukan salam, kemudian menanyakan kabar kepada murid, kemudian kita menanyakan perasaan murid saat itu. Nah, ini sering, mungkin hampir setiap hari ini saya lakukan Bapak Ibu. Jadi bagaimana perasaannya. Nah, dengan demikian anak-anak akan merasa dipahami, akan merasa dipedulikan. Nah, di kegiatan inti juga bisa kita lakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan ketika melakukan kegiatan berkelompok, nah anak-anak di sana belajar bekerja sama, kemudian belajar mengambil keputusan bagaimana ketika belajar berkelompok ada pendapat yang berbeda mungkin antar kelompoknya, kemudian ada pembagian tugas kelompok, anak-anak dituntut untuk bisa mengambil keputusan di sana. Nah, pada penutupan optimistik ini kita diharapkan juga bisa memberikan motivasi-motivasi kepada murid. Kita melakukan komunikasi yang positif terhadap murid, sehingga anak-anak dalam belajar itu merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, kemudian dimotivasi, sehingga mereka motivasi belajarnya akan terus bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, kenapa juga pendidikan sosial emosional penting? Karena dipercaya berdasarkan hasil penelitian bahwa sosial emosional ini bisa menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif. Karena di sini akan anak-anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, mereka akan bermitra dengan temannya. Kemudian penciptaan lingkungan kelas yang aman, kemudian sikap saling percaya, dan relasi yang baik dengan temannya dan juga guru. Dengan demikian kondisi yang kondusif, nyaman bagi anak-anak, tentunya anak-anak akan belajar dengan baik, merasa aman, dan tentunya kita harapkan juga pembelajaran secara akademiknya juga baik. Jadi ketika mempunyai pribadi yang baik, pembelajaran hasil akademiknya baik, nah itu yang kita harapkan dengan pembelajaran sosial emosional ini. Dan pembelajaran sosial emosional ini mungkin kita bisa latih Bapak Ibu. Di awal kita bisa latih dengan praktek kesadaran penuh. Nah, praktek kesadaran penuh ini adalah kita memberikan perhatian secara sengaja pada keadaan sekarang, misalnya seperti perasaan saat ini, atau apa yang disyukuri saat ini. Nah, itu yang kita tanyakan kepada siswa. Kemudian kita bisa ajak juga siswa melalui pengenalan penerimaan emosi dirinya. Jadi kita tanya perasaan saat ini. Mungkin ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih. Nah, seperti kemarin saya tanya siswanya, ada yang merasa sedih. Kenapa sedih? Oh, ternyata ada keluarganya yang sedang sakit. Nah, mungkin dengan tahu anak-anak sedang bersedih, nah kita bisa motivasi kembali sehingga
perasaannya bisa kembali baik untuk mengikuti pembelajaran kita. Mungkin seperti itu untuk pembelajaran sosial emosional. Adapun tujuan utama dari pembelajaran sosial emosional ini adalah kesejahteraan psikologis terhadap dirinya sendiri dan bagaimana memiliki sikap positif terhadap orang lain. Sehingga juga pada akhirnya bisa menjalin hubungan yang baik. Jadi dengan kesejahteraan psikologis yang baik diharapkan perundungan, kemudian penerimaan terhadap orang lain itu bisa baik pada murid kita. Jadi tidak memilih-milih teman, tidak menjelek-jelekkan teman walaupun berasal dari latar belakang dan mempunyai potensi dan keadaan yang berbeda. Nah, kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan praktek kesadaran penuh akan meningkatkan 5 keterampilan sosial emosional. Jika 5 keterampilan sosial emosional anak-anak sudah baik, jadi anak-anak akan mempunyai kesejahteraan psikologis. Jadi dengan psikologis yang baik, anak-anak akan belajar dengan baik juga dan menjalin hubungan yang baik juga dengan teman, gurunya, dan juga lingkungan sosialnya. Dan salah satu praktek kesadaran penuh bisa dilakukan dengan teknik stop Bapak Ibu. Teknik stop itu mungkin saya maju dulu ini. Nah, kita berhenti dari kegiatan yang kita lakukan, kemudian kita ajak anak berenung, kemudian kita ajak anak berkomunikasi, apa yang mereka alami. Jadi kita berempati terhadap anak, sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan, merasa diterima oleh guru dan juga teman-temannya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan lagi berkegiatan. Dan ini sudah dipraktekkan langsung kepada muridnya. Jadi dengan demikian sikap positif pada anak akan lebih baik lagi. Nah, selain stop, praktek kesadaran penuh itu juga bisa kita lakukan seperti tadi, bagaimana ungkapan rasa terima kasih tentang 3 hal yang sudah disyukuri pada hari ini. Jadi kita tanyakan kepada anak-anak, apa yang kita syukuri hari ini? Jadi ada yang menjawab bisa sekolah, ada yang dalam keadaan hari ini sehat, bisa bertemu teman, bisa kembali belajar sekolah, masih punya orang tua. Nah, itu yang mereka syukuri. Jadi anak-anak itu ternyata perspektifnya berbeda-beda. Jadi dia ada yang karena senang bermain, jadi ada yang punya mainan baru, yang ada juga yang menyampaikan bahwa mereka itu senang karena hari ini belajar matematika. Kenapa senang belajar matematika? Ya alasannya ya bisa bermain. Nah, itu bisa kita gali dari siswa hal-hal apa yang mereka syukuri pada hari itu. Jadi pada intinya di sini adalah kita ajak anak-anak mengenal emosinya, apa yang mereka alami. Jadi dengan demikian anak-anak juga dilatih untuk berbicara, dilatih juga untuk berpendapat, menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi melatih anak-anak terbuka. Sehingga dengan terbuka tentunya anak-anak akan bisa terbuka pada gurunya, kepada temannya, pada orang tuanya. Dan dengan terbuka komunikasi positif terhadap relasi yang ada, baik itu teman, guru, dan orang tua, tentunya anak-anak juga akan mempunyai kompetensi atau kemampuan yang baik untuk mengelola emosi, mengelola diri, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Selain itu bisa juga kita latih dengan fokus. Latih fokus anak-anak. Fokus itu kan penting ya. Jika anak-anak tidak fokus dalam belajar, apapun metode, strategi yang kita berikan, kalau anak-anak tidak fokus, mungkin akan sia-sia Bapak Ibu. Jadi untuk melatih fokus anak, kita mungkin ajak anak-anak berhenti sejenak dari kegiatan pembelajaran, kemudian ajak anak-anak untuk mendengar apa yang ada di sekitarnya saat itu. Jadi fokus apa yang didengar saat itu, kemudian apa yang dilihat.
Nah, misalnya di kelas anak-anak memperhatikan satu objek. Ada yang mengambil pulpen mungkin, ada yang mengambil botol minumnya, ada yang mengambil bukunya. Nah, kita ajak lagi dia refleksi. Nah, bagaimana bentuknya, manfaatnya. Nah, ini bagus untuk melatih fokus anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang suka musik, nah bermain musik itu juga bagus untuk melatih fokus atau melatih kesadaran penuh. Bagi anak-anak yang menggambar, suka menggambar, ataupun yang tidak suka menggambar. Jadi menggambar ini ketika kita mewarnai, membuat coretan, nah jadi kita fokusnya jangan pada hasil, kita prosesnya. Nah itu juga ternyata bisa melatih fokus anak-anak. Nah bagi anak-anak yang suka menulis jurnal, atau pada kegiatan literasi. Nah kita di sini di SD 1 Bakti Sraga ada kegiatan pohon literasi, jadi setiap anak itu diwajibkan minimal 1 minggu sekali itu menuliskan, merefleksikan hasil membacanya pada suatu bacaan, bahan bacaan atau cerita. Nah, jadi anak-anak merefleksikan hasil cerita itu bisa berupa pesan moralnya, bisa tokoh, latarnya, nah, tergantung perspektif mana yang mereka sukai. Nah, dari sana juga kita ternyata bisa melatih fokus anak-anak. Nah, ini hanya dokumentasi saya, Bapak Ibu. Jadi ada pembelajaran yang harus menggunakan media konkret, kemudian mereka bekerja sama, kerja kelompok, kemudian mereka presentasi. Jadi setelah yang saya alami ternyata anak kelas 3 pun kalau dikasih kesempatan untuk belajar berbicara di depan kelas, mereka bisa. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Wayan. Ya, terima kasih Ibu Putu Ayuda. Nah, demikian tadi penyampaian materi dari narasumber kedua, yaitu dari Ibu Putu Ayuda Wirasmayoni. Ya, sepertinya tidak kalah menariknya materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kedua kita. Nih. Nah, ya bagaimanapun penerapan gasing untuk meningkatkan kompetensi berhitung siswa tentunya juga bisa agar siswa bisa belajar dengan menyenangkan sehingga mampu memenuhi hak anak untuk dituntun sesuai dengan kemampuan dan minat siswa sehingga pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada siswa bisa terwujud. Nah, kebetulan juga Ibu Putu merupakan trainer gasing kabupaten. Ya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan tentang KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, bagaimana membangun sosial emosional siswa. Nah, sebagai guru kita juga mempunyai kewajiban untuk bagaimana kita bisa membangun sosial emosional siswa agar siswa bisa belajar dengan baik. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin inilah waktu bagi Bapak Ibu, barangkali ada yang mungkin mempunyai pertanyaan, kami persilahkan, atau mungkin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin berbagi di sini, kami juga persilahkan. Untuk ya, nah nampak sepertinya sudah ada yang ingin bertanya, yaitu dari Ibu Suyanti, SPD, sudah mengangkat tangan di sini. Silakan Ibu Suyanti, bisa di open mic-nya dulu. Ibu Suyanti. Ibu Suyanti, kami persilahkan. Mungkin ingin bertanya atau berbagi di sini. Kami persilahkan Ibu Suyanti. Halo Ibu Suyanti. Apakah Ibu ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi? Oh, mungkin salah ini ya.
Mungkin ibunya salah klik mungkin sehingga tanda raise hand-nya aktif. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau seperti yang sudah kami sampaikan, jika ada ingin berbagi di sini, kami juga persilahkan, G. Nah, mungkin sambil menunggu, mungkin barangkali mungkin nanti ada yang ingin bertanya, saya akan menginformasikan mengenai presensi dan sertifikat. G. Nah, sambil menunggu nanti siapa yang bertanya, saya akan informasikan mengenai presensi dan sertifikat Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi link absensi, maka sertifikat akan langsung dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami mohon pastikan Bapak Ibu sudah mencantumkan email yang aktif dan benar, karena nanti sertifikatnya akan langsung masuk ke emailnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sana kami membuka donasi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berminat untuk berdonasi, tapi itu bersifat tidak wajib Bapak Ibu. Nah, jika berkenan untuk mendukung Kombel kami untuk berdonasi, kami ucapkan terima kasih. Ya, kemudian link presensi akan ditutup besok pagi, dan jika link presensi sudah ditutup, kami mohon maaf, sertifikat tidak bisa kami terbitkan, karena terbitnya sertifikat tergantung dari absensi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, atau mengenai informasi yang lain juga kami persilahkan Bapak Ibu. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Oh, nggih. Ingat buat foto dokumentasi, menyimak lakukan mengisi absensi. Oh iya ya. Nggih. 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 Nah, karena belum ada yang bertanya, mungkin dari panitia akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nggih. Silahkan Ibu Tia. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Wayan. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan terkait dengan link absensi yang tadi disebar oleh Gunawan itu merupakan akun di luar panitia, jadi mohon tidak diisi link tersebut, dan nantinya juga untuk kedepannya link presensi akan saya bagikan sendiri, jadi mohon tidak mengisi link presensi yang dibagikan oleh peserta ataupun oknum lain, karena tentunya akan sangat merugikan sekali jika Bapak Ibu mengklik link tersebut. Nah, untuk informasi yang sudah disampaikan oleh host kita sudah sangat jelas sekali bahwa link presensi itu akan langsung terbit sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu lama-lama, maksimal 5 menit dari Bapak Ibu selesai mengisi link, maka sertifikat akan langsung terbit ke email. Hanya saja mohon maaf, untuk link presensi hanya saya kirim melalui Room Jimit dan live YouTube. Jadi untuk link presensi tidak akan kami kirim di WA Group ataupun di Telegram. Karena untuk menghindari nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran link presensi. Nah, untuk selanjutnya, link presensi itu kami batasi sampai malam ini saja. Jadi mohon maaf sekali jika Bapak Ibu terlambat mengisi link hari ini, karena besok pagi link presensinya akan kami tutup. Jadi ketika link presensi sudah ditutup, maka sertifikat pun tidak akan bisa terkirim ke email Bapak Ibu sendiri. Kemudian akun yang bisa mengisi link presensi itu hanya diizinkan 1 kali saja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan akun yang sama untuk mengisi link presensi berkali-kali, karena sertifikatnya nanti akan langsung terbit ke email yang Bapak Ibu cantumkan ketika mengisi link presensi.
Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu ketika ada rekannya yang ingin minta tolong atau minta bantuan untuk mengisi link presensi, silakan gunakan akun rekannya. Karena akun Bapak Ibu hanya bisa digunakan sekali saja untuk mengisi link presensi. Jadi terakhir yang disampaikan oleh host kita terkait dengan donasi. Jadi donasi itu tidak bersifat wajib. Jadi donasinya sukarela, silakan Bapak Ibu yang ingin mendukung komunitas kami tentunya boleh memberikan donasi secara sukarela. Nah, untuk link presensi sudah saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka dan jika mengalami kendala karena ini masih ada waktu sekitar 5 menit, kami akan bantu gitu. Karena setelah Bapak Ibu mengisi link presensi, silakan Bapak Ibu cek emailnya, itu tidak sampai 5 menit sertifikat sudah bisa langsung terbit. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kendala saat mengisi link, karena room ini akan dibuka sampai jam 12, kita bisa sharing bersama. Nah, untuk link presensi adanya di room Jimit dan di live YouTube. Silakan Bapak Ibu isi link presensinya di room Jimit dan live YouTube. Ya, kami tunggu 5 menit sebelum room ditutup jika Bapak Ibu mengalami kendala terkait pengisian link presensi. Nah, waktu saya kembalikan ke Ibu host, silakan Ibu Wayan. Oke, terima kasih Bu Tia untuk informasinya. Ya, karena ada hal di luar dugaan kami, maka sistem penerbitan sertifikat kami rubah, Bapak Ibu. Jika di awal kami sampaikan bahwa kami akan memberikan link presensi di WA Group, tapi sekarang kami menunggu Bapak Ibu untuk melakukan presensi dan mencari link presensi di chat ini. Nah, kembali sambil menunggu waktu Bapak Ibu mengisi link presensi, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi, silahkan Bapak Ibu. Nah, karena kita masih ada waktu menuju ke jam 12 siang hari ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat room. Nah, nanti akan kami cek di sana. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya melalui chat room. Kami juga melayani. Atau cari bukti bahwa Bapak Ibu sedang mengikuti kegiatan webinar kita. Kalau tidak mau donasi bagaimana Bu? Tadi sudah disampaikan, tidak apa-apa Bu, lewatkan saja, pilih opsi tidak terima kasih. Tidak dipaksa ya Bapak Ibu, tidak harus berdonasi karena tidak wajib, ya. Tidak wajib berdonasi. Kalau nggak mau donasi, pilih tidak terima kasih. Link presensi, mungkin bisa diulang lagi, kirim link presensinya Bu Tia. Ada yang bertanya, ada yang minta link presensi. Untuk link presensi sudah disematkan Bapak Ibu, jadi bisa cari di pencarian paling atas karena linknya sudah disematkan. Kemudian untuk Bu Dian, donasi di mana Bu, itu sudah yang langsung komentari bahwa berdonasinya di link presensi. Nanti akan ada nomor rekening untuk berdonasi. Ya, betul sekali. Jika Bapak Ibu berkeinginan atau mempunyai untuk berdonasi bagi kombel kami, silakan buka link presensi. Di sana sudah ada di sana sudah ada nomor rekening yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan donasinya Bapak Ibu.
Bagaimana kombelnya biar saya ikuti? Nggih, silakan buka di PMM Bapak Ibu nggih. Terus cari komunitas belajar atau Kombel Smart SDN 1 Bakti Sragen. Link presensinya kelewat bisa di-share, Bu. Nggih. Barusan sudah di-share oleh Bu Tia. Silakan Bapak Ibu. Rekening bank apa ya, Bu? Mohon maaf Bapak Ibu, rekening yang kami cantumkan di sana adalah nomor rekening BPB Bapak Ibu. Sebenarnya bisa juga Bapak Ibu simpan dulu linknya, mungkin belum selesai hari ini proses presensinya, nanti Ibu presensi juga bisa. Tidak harus saat ini Bapak Ibu nggih. Yang penting Bapak Ibu tahu linknya apa. Simpan dulu linknya, ketika Ibu ada waktu nantinya bisa Ibu presensi. Best pagi. Nah, ini ada dari Ibu Lores Tristan, sangat bermanfaat. Bisa share materinya, Ibu. Jadi kita akan share. Sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu simpan saja dulu. Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa untuk melakukan presensi. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Ini justru dia bawa bagus ya, katon, bawa pun. Sebelumnya ini terima kasih Ibu atas berbagi ilmunya. Sertifikat sudah masuk ke email saya. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu selesai melakukan presensi, nah tidak lama dari 5 menit sertifikat akan muncul di emailnya Bapak Ibu nggih. Nah, sudah. Nah, setelah Bapak Ibu, ini sudah jam 12. Nah, demikianlah kegiatan webinar berbagi baik ini dengan berbagi praktik baik merancang pelajaran yang berfokus pada kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami berharap apa yang sudah kami bagi bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Ya tentunya sesuai, silahkan di ATM Bapak Ibu. Dan akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Akhir kata selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, room akan kami tutup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atensinya hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu leave dari room.